Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Allahu Akbar, tepuk seru, prok prok prok, jeng jeng jeng, duk duk duk, tok tok tok, tik tik tik. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu bahagia belajar dimanapun. Nah, harusnya karena kita ini sudah 3 pekan belajar di rumah, nah berarti seneng ya karena belajarnya bisa dibantu Umi dan abinya. Nah, anak Soli, pekan lalu kita sudah melakukan latihan tentang bab pengabdian. Nah, di sana salah satu tugasnya adalah, kemarin apa, masih ingat tugasnya? Menuliskan manfaat dari 15 pekerjaan. Ada petani, ada guru, ada dokter ya, ada panglima, ada muazin, kemarin ada apa lagi? Ada pedagang ya. Nah, itu adalah contoh-contoh pekerjaan untuk mengabdi ya, mengabdi pada Allah, mengabdi pada masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk bab selanjutnya, bab cermat. Tapi sebelum kita masuk ke bab cermat, ada cerita tentang kisah sahabat. Nah, namanya Zaid bin Sabit. Kita baca dulu yuk kisahnya Zaid bin Sabit ini. Oke. Budini baca di sini, kalian baca di sana. Siap? Oke. Tugas mulia sahabat Zaid bin Sabit. Pada waktu sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah menggantikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan agar beliau mengumpulkan Al-Qur'an. Khalifah pun sholat istikharah memohon pertolongan kepada Allah. Buka halaman selanjutnya. Lalu berunding dengan para sahabatnya dan akhirnya beliau setuju dan memerintahkan pemuda Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu sebagai ketua untuk mengumpulkan Al-Qur'an yang masih terdapat pada lembaran-lembaran dan ingatan para sahabat lainnya. Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, sesungguhnya mereka memintaku untuk memindahkan gunung daripada tempatnya. Akan lebih mudah bagiku dibanding perintah mereka untuk menghimpun Al-Qur'an." Nah, sesungguhnya Zaid radhiyallahu anhu lebih suka memikul satu atau beberapa gunung di atas pundaknya daripada ia salah dalam menuliskan ayat atau menyusun menjadi surat sesuai dengan yang diperintahkan dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada bahaya atau kecemasan lain yang lebih besar melebihi kesalahan dalam mengumpulkan Al-Quran ini. Lalu bangkitlah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu melakukan amal ibadah berupa mengumpulkan Al-Quran. Dengan Al-Quran itulah tergantung masa depan seluruh umat Islam di dunia. Dalam melaksanakan tugas yang besar dan sangat penting ini, ia tiada henti berupaya untuk menghimpun ayat-ayat dan surat-surat dari dada penghafal Al-Quran. Ia meneliti dan mencocokkan hingga akhirnya menghimpun Al-Quran dengan susunan yang teratur dan rapi. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan peringatan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memelihara. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Maka berhasillah Zaid radhiyallahu anhu melaksanakan tugasnya yang penting itu. Kita sudah mendengarkan cerita tentang Zaid bin Sabit. Nah, dari cerita Zaid bin Sabit ini
kita bisa mengambil hikmahnya bahwa ketika kita melaksanakan sesuatu dengan teliti, penuh semangat, cermat ya. Nah, insya Allah sesuatu yang tadinya kelihatan itu sangat sulit, tapi ketika dikerjakan dengan teliti, berhati-hati, penuh semangat, nah insya Allah ternyata pekerjaan itu selesai dan hasilnya pun sangat teratur dan rapi ya. Nah, begitupun pekerjaan kita harus mencontoh sahabat Rasul Zaid bin Sabit ini. Nah, apa Bu hubungannya dengan pembahasan bab cermat? Nah, kita lihat pengertian cermat ini apa? Ayo kita bacakan sama-sama ya. Cermat yaitu berbuat dengan sangat teliti, sangat berminat, berhati-hati, hemat dan penuh perhatian. Nah, tadi kita lihat di cerita Zaid bin Sabit. Tadinya Zaid bin Sabit ini merasa berat ya, sampai dia bilang, demi Allah lebih baik memindahkan gunung dibanding dengan harus mengumpulkan Al-Quran. Nah, terus katanya ini adalah hal yang sulit dia lakukan. Karena apa tadi katanya? Dia takut ya terjadi kesalahan ketika menyusun Al-Quran ini. Dia sangat takut. Nah, tetapi karena Zaid bin Sabit ini anaknya cermat, maka dia teliti ya. Nih tadi di paragraf keberapa tuh? Lalu Zaid bangkitlah. Dia melakukan amal ibadah berupa mengumpulkan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu tergantung masa depan umat Islam. Nah, tadi apa lagi itu? Dalam melaksanakan tugas yang besar dan sangat penting ini, ia tiada henti berupaya untuk menghimpun ayat-ayat dan surat-surat dari dada penghafal Al-Quran. Ia meneliti, mencocokkan hingga akhirnya menghimpun Al-Quran dengan susunan yang teratur dan rapi. Nah, ini ya cermat. Nah, salah satu contoh orang cermat itu adalah Zaid bin Sabit. Dia tadi sangat teliti dalam mencocokkan ayat-ayat Al-Quran, teliti dalam mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari lembaran-lembaran dan dada para penghafal Al-Quran. Nah, ini contoh sikap cermat ya. Nah, anak solih, kita baca lagi. Semua orang yang beriman, mereka sangat cermat dalam berbuat dan beramal. Mereka sangat teliti, berminat dan berhati-hati, hemat dan penuh perhatian. Apapun kedudukan mereka, mereka selalu berbuat dengan sangat cermat, baik sebagai imam, guru, petani, panglima maupun lainnya. Mereka cermat karena mereka dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah bersabda, kita baca artinya saja ya. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Maka bila kalian membunuh, maka perbaikilah dengan cara membunuh itu. Dan bila kalian menyembelih, perbaikilah dalam penyembelihan itu, serta hendaklah ia seorang kamu menanjamkan pisaunya dan menyenangkan binatang sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau tadi Zaid bin Sabit ini ditugaskan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini kenapa Bu kok dicontohkannya menyembelih hewan? Nah, kenapa ya bisa begitu? Nah, karena dalam proses penyembelihan hewan ini diperlukan ketelitian ya, minat, hati-hati dan harus perhatian. Nah, telitinya di mana? Telitinya saat kita akan menyembelih. Pertama, ada pisaunya tidak, pisaunya tajam tidak, terus sapinya sehat tidak, kambingnya sehat tidak. Nah, itu kita teliti dulu ya, cocokkan dulu nih. Terus berhati-hati. Nah, ketika mulai menyembelih itu harus hati-hati, harus sesuai dengan aturan-aturannya. Misalkan di bagian mananya nih, di lehernya tuh harus benar-benar pisau yang
tajam pisaunya. Nah, gak boleh sampai menyakiti hewannya. Jadi tadi apa disebutkan? Harus menyenangkan binatang yang disembelihnya. Nah, terus apa lagi? Nah, apa lagi? Ayo. Itu ya hubungannya cara menyembelih dengan dengan cermat ini. Jadi ketika kita menyembelih hewan itu harus cermat ya, harus berhati-hati, harus teliti dan harus penuh perhatian. Nah, terus hemat Bu, hematnya bagaimana Bu? Hematnya apakah biar kita disebut cermat, kita hemat sampai tidak makan misalkan ya, sampai tidak beli makan karena kita saking pengen disebut cermat gitu ya. Bukan seperti itu. Hemat di sini misalkan nih kalian punya uang nih, karena kan nggak sekolah ya, jadi bisa menabung gitu. Nah, uang ini kalau kalian bisa berhemat, kalian bisa pergunakan uang ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau misalkan ini tidak ada manfaatnya nih, tidak saya beli, saya uangnya lebih baik ditabung saja, atau misalkan lebih baik uangnya saya sedekahkan saja. Nah, itu bisa dijadikan contoh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, gimana Bu bertanyanya? Boleh bertanyanya ke Uminya saja, nanti Uminya yang bantu jawab ya Mi. Nah, sampai sini paham? Nah, anak Soli, kita akan belajar cermat dalam alat-alat ya, alat-alat kebutuhan kita. Nah, silakan buka tabel yang ini. Karena kita beda halaman ya bukunya, jadi silakan buka tabel yang ini. Nah, itu isinya tentang sebutkan alat-alat apa saja yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut di bawah ini. Yang pertama, berkebun. Berkebun alatnya apa? Tulis di sini ya. Yang kedua, bertamasya atau piknik. Biasanya apa yang dibawa? Tikar, makanan ya. Terus apa lagi? Biasanya minuman ya. Terus apalagi biasanya yang dibawa? Plastik ya. Terus 3, pergi berkemah. Biasanya apa alat-alat yang dibawanya? Tenda. Terus kompor listrik, kompor apa yang kecil ya, selimut. Terus nah itu ya contoh-contohnya. Nah, silahkan kalian kerjakan 1 sampai dengan nomor 10. Mungkin hanya itu saja tugasnya, selebihnya hari ini kita materi tadi ya. Silahkan dibaca kembali tentang cermat ini, silahkan dibaca kembali kisah tentang Zaid bin Sabit. Semoga kisah Zaid bin Sabit ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan semoga kita bisa mencontoh Zaid bin Sabit dalam hal ketelitiannya, semangatnya ya, terus cerdasnya. Nah, semoga kita semua bisa mencontohnya. Nah, mungkin sekian adab Islam untuk pekan ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jadikan belajar di rumah ini sebagai manfaat kita untuk berkumpul bersama keluarga ya. Tetap semangat ya. Oke, tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.